Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sekalian yang berbahagia, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini Jumat 5 Agustus 2022 bertepatan dengan 7 Muharram 1444 Hijriah. Sebelum khatib naik ke atas mimbar, kami sampaikan beberapa pengumuman. Jumat ini kita mendapatkan kunjungan dari Dr. Honoris Causa Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pembina Masjid As-Samad, dan juga mendapatkan kunjungan dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhajir Effendi MAP, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, sekaligus bertindak sebagai khatib dan imam pada Jumat hari ini. Semoga kehadiran Pak Menko dan Pak Menhub menambah keberkahan, kegembiraan dan motivasi bagi kita bersama. Setelah sholat Jumat, mohon para jamaah tidak bergegas pulang terlebih dahulu. Dengan segala hormat, Pak Budi dan Pak Muhajir akan menyerahkan secara simbolik surat izin mengemudi kepada peserta pelatihan mengemudi gratis angkatan ketiga dan keempat Masjid As-Samad. Jumat hari ini masuk pada pukul 12 tepat. Muadzin pertama Ustadz Mansur Tamba Al-Hafiz, muadzin kedua Ustadz Lutfi Al-Hafiz, dua penghafal Quran kita yang bertugas sebagai imam rawatib dan muadzin di Masjid As-Samad. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi sallallahu alaihi wasallam man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabilat dinil haq ghairul mubtadi.
Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusyuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Para jamaah salat Jumat Masjid Asy-Syamad rahimakumullah. Sebagaimana biasa ketika khotib di atas mimbar, pertama yang diingatkan adalah mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari takwa itu adalah kita selalu berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Allah, dan berusaha semaksimal mungkin menghindari, menjauhkan, berpantang terhadap apa yang dilarang keras oleh Allah, termasuk juga yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari takwa itu adalah tadi dua tadi. Dan itu harus menjadi pegangan hidup umat Islam, umat muslimin untuk kehidupan sehari-harinya. Kemudian setiap hari Jumat seminggu sekali diingatkan oleh khatib. Takwanya kemarin bagaimana? Mengalami kenaikan atau tidak? Diingatkan oleh khatib. Jadi kalau khatib mengingatkan itu sebetulnya mestinya para jamaah sudah punya catatan. Kira-kira minggu yang lalu itu takwa saya lebih bagus enggak dibanding takwa sebelumnya, minggu sebelumnya. Jangan-jangan semakin melorot. Nah, perintah di dalam Al-Quran, ittaqullaha haqqa tuqatih, itu artinya diminta untuk takwa kita semakin meningkat, semakin baik. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan semakin baik. Yang sehingga akhirnya nanti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga ketika kita ditakdirkan oleh Allah setiap saat dipanggil untuk meninggal, tamut, mati, itu kita betul-betul dalam keadaan puncak takwa kita. Dalam keadaan puncak takwa kita, dalam keadaan muslim tadi. Orang yang muslim selamat. Kenapa? Karena takwanya berada dalam puncak-puncaknya itu. Karena itulah marilah kita jangan lengah untuk sehari-hari terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya mudah-mudahan pada saat Allah mengambil kita, memanggil kembali kita, ajal kita, itu kita betul-betul dalam keadaan puncak, berada dalam puncak ketakwaan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, masjid ini diberi nama As-Somad. Kita tahu bahwa As-Somad itu adalah salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Asmaul Husna, yaitu ada 99 sifat baik dari zat Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya tidak hanya 99, pokoknya semua yang baik itu adalah milik sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang biasanya kita hafal itu ada 99, salah satunya adalah As-Somad. Dan kemudian dipakai nama masjid ini gitu. Kebetulan ayah dari Bapak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi, itu bernama Abdus Somad atau Abdul Somad. Kalau orang Jawa Abdul Somad gitu. Tapi kalau diarabkan jadi Abdus Somad. Apa itu As-Somad? Memang arti kalau di dalam bahasa Arab itu macam-macam. Satu kata atau kalimat itu artinya bisa
macam-macam tergantung pada konteksnya. Jadi kalau kita membaca tulisan Arab itu jangan diartikan satu kata demi kata, bisa menyesatkan. Harus dilihat dalam rangkaian kalimatnya itu seperti apa gitu. Karena itu kalau kita membaca beberapa tafsir Al-Quran oleh para mufassirin, kata-kata as-somad itu artinya beberapa itu. Salah satunya apa? Salah satunya adalah as-somad itu artinya yang maha pemberi atau yang maha pemberi kebutuhan, yang maha pemenuh kebutuhan. Jadi Allah lah tempat untuk meminta, siapapun kebutuhan itu Allah yang punya. Karena itu Allah itu maha pemberi kebutuhan. Karena itu kalau di dalam terjemahan Kementerian Agama, Qul huwallahu ahad, Allahus samad diartikan apa? Allah tempat kita memohon pertolongan. Sebetulnya bukan hanya pertolongan, pokoknya apapun Allah itu akan memberi kalau kita meminta. Ud'uni istajib lakum. Mintalah aku apa saja, katanya Allah, pasti aku akan mengabulkan, asal yang diminta itu yang baik-baik gitu. Jadi as-somad itu adalah yang maha pemenuh kebutuhan, as-somad. Karena itu kalau kita, jadi itu adalah merupakan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memang dianjurkan kalau kita punya anak, salah satunya adalah hendaknya mengambil salah satu dari sifat Allah. Tetapi jangan lupa harus ditambahi Abdul. Abdul itu artinya hamba. Jadi kalau kita misalnya mengambil kata-kata as-somad, maka kita harus tambahi Abdus Somad, artinya hambanya Sang Maha pemenuh kebutuhan. Abdur Rahim artinya hambanya Sang Maha pengasih. Ya, jadi jangan lupa, karena kalau hanya as-somad saja, somad saja itu artinya itu sifatnya Allah. Gitu ya. Hanya biasanya sehari-hari Abdulnya tidak dipanggil, kemudian nama yang terakhir gitu. Abdul Malik yang sering disebut Malik gitu ya. Ya. Kalau sudah jadi sebutan tidak apa-apa, tapi jangan sampai nama tunggal yaitu sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Rohim gitu. Harus ditambah Abdul, artinya itu hamba dari yang maha pengasih, atau kalau Abdus Somad itu tadi tuh, yaitu hambanya hambanya zat yang maha pemenuh kebutuhan. Biasanya orang tua yang memberi nama Abdul Somad gitu ya, itu orang tuanya berharap anaknya kelak nanti jadi orang pemurah, karena terpancar dari sifat Allah yang maha pemenuh kebutuhan, loman, suka memberi, suka menolong. Jadi itu cita harapan dari orang tua yang memberi nama Abdul Somad atau Abdus Somad. Hadirin sekalian yang rahimakumullah, tadi saya singgung salah satu kata-kata as-somad itu di dalam Al-Quran adalah ditulis dimuat di dalam surat Al-Ikhlas, dan itu pasti hafal kita semua. Bahkan sejak balita biasanya sudah diajari surat Al-Ikhlas. Kenapa itu diajari sejak awal, dan kenapa suratnya pendek? Jadi itu tidak sekedar tidak direncanakan. Jadi ketika Allah menurunkan ayat Al-Quran, kenapa surat Al-Ikhlas itu begitu pendek sehingga mudah dihafal? Karena itu adalah fondasi dari keyakinan kita di dalam berislam. Kenapa? Karena di situ itu adalah surat tauhid, surat pengesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa tauhid? Islam itu intinya adalah tauhid, yaitu dipaparkan di dalam Al-Ikhlas itu. Apa itu? Qul huwallahu ahad. Jadi surat ini termasuk surat Makkiyah, artinya surat yang turun ketika Rasulullah masih berada di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Bahkan ayat surat ini kalau menurut riwayat adalah turun menjelang Rasulullah berangkat hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah di dalam pengusiran dan dikejar-kejar untuk dibunuh, turunlah ayat Al-Quran,
ketika Rasulullah mulai goyah, ya, keimanannya mulai goyah, kemudian turunlah surat Al-Ikhlas ini. Karena itu dikatakan Allah menurunkan ayat, Kul, katakanlah Muhammad kepada mereka yang akan membunuh kamu, yang akan meminta kamu supaya mencabut syiar agamamu itu, gitu. Allah kul huwallahu ahad. Allah itu esa, satu. Allahus somad. Allah itu adalah yang maha pemberi kebutuhan. Jadi kalau kamu ancam, akan kamu bunuh. Kalau Allah memberi perlindungan kepada saya, kamu tidak akan bisa membunuh saya. Lam yalid walam yulad, dan tidak punya anak, dan tidak bisa beranak dan juga tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufan ahad, dan tidak ada satupun yang bisa menyamai zat Allah SWT itu. Hadirin sekalian rahimakumullah, kenapa ayat ini turun? Harus kita lihat latar belakang pada masa jahiliyah. Ya. Sebetulnya inti dari kerusakan akhlak kaum orang Arab waktu itu, terutama Bani Quraisy, yaitu meninggalkan ajaran tauhid, yaitu ajaran yang diletakkan dasar-dasarnya oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi jahiliyah itu bukan berarti masyarakat waktu itu bodoh. Bodohnya itu jahil itu bukan bodoh, artinya tidak sekolah atau seterusnya, tapi dia telah menyelewengkan ajaran yang sebetulnya paling benar, kemudian dia selewengkan, yaitu ajaran tauhid. Ya. Karena itu disebutkan kul huwallahu ahad. Jadi sebelum Rasulullah SAW mengajarkan kembali ajaran tauhid kepada orang Arab itu sudah mengenal Tuhan namanya Al-Ilah. Jadi Tuhan orang Arab pertama yang diturunkan oleh Nabi Ibrahim itu namanya Al-Ilah, mirip dengan Allah. Nah, orang Arab Quraisy waktu itu dia tidak puas kalau punya Tuhan cuma satu, maka dia bikinlah Tuhan-Tuhan tambahan. Ya. Jadi Al-Ilah ini kemudian dibikin anak lah dari Al-Ilah ini, yaitu 3 anak. Yang pertama namanya Lata, yang kedua Uzza, dan yang ketiga adalah Manat. Kemudian kenapa Al-Ilah perlu dibikin anak oleh mereka? Karena tidak semua orang Arab Quraisy itu berhak untuk menyembah Al-Ilah. Jadi ini menjadi miliknya kelas tertentu, ya. Bangsa Arab yang elit, yang lain tidak boleh. Lah karena tidak boleh, bikinlah itu berhala baru yang dinisbahkan sebagai anaknya dari Al-Ilah, yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Misalnya kalau kita baca sejarah Umar bin Khattab, misalnya klannya Umar bin Khattab, ya, itu adalah penyembah Al-Uzza. Ya. Jadi Lata, Uzza, Manat itu klannya, garis keturunan Umar bin Khattab itu adalah penyembah berhala Al-Uzza, anaknya Ilah. Tidak boleh langsung ke Ilah. Yang berhak ke Ilah itu garis keturunan Rasulullah SAW. Ya. Nah, karena itu sering keturunan dari keluarga Umar bin Khattab sering juga disebut Abdul Uzza. Ya. Abdul Uzza itu artinya hamba dari berhala yang bernama Uzza itu. Nah, karena itu kita ingat ketika Umar bin Khattab mengubur hidup-hidup putrinya, ya, itu dipersembahkan untuk berhala yang bernama Al-Uzza. Itu. Tapi kemudian menurut saya itu adalah keliru sejarah kita yang menyatakan bahwa Umar bin Khattab karena malu punya anak perempuan. Bukan. Kalau memang betul-betul anak perempuan itu kemudian dikubur, waktu itu nggak ada orang perempuan. Jadi itu justru anak kesayangan Umar bin Khattab dan dipersembahkan kepada berhala yang dianggap hebat itu, yang dipuja-puja oleh klannya Umar bin Khattab, maka dikorbankanlah putri kesayangannya itu dengan dikubur hidup-hidup. Karena itu itu adalah disembahkan kepada namanya Al-Uzza itu. Jadi sekalian,
ayat Al-Quran lam yalid balam yulad, ya, tidak beranak dan tidak diperanakkan, itu sebetulnya adalah jawaban Rasulullah terhadap fenomena jahiliyah pada waktu itu yang orang Arab suka nambah-nambah. Jadi kemudian Al-Uzza ini, Lata Uzza Manat ini kemudian punya anak lagi, karena ada masyarakat Arab yang tidak boleh menyembah tiga ini. Sudah ilah tidak boleh, menyembah anak-anaknya tiga ini tidak boleh, maka bikinlah mereka anak baru untuk bisa supaya bisa nyembah berhala itu. Maka pada waktu itu beratus-ratus berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Jadi ketika beratus-ratus itu semua orang Arab nyembahnya ya yang berhala yang dia bikin itu. Dan itulah yang dikritik di dalam surat Al-Ikhlas. Rasulullah mengingatkan, ingat, Tuhan saya itu Allah seperti Tuhan kamu, tapi Tuhanku adalah Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak seperti kamu, Al-Ilah kemudian kamu tambah ada 3 anak, kemudian tambah cucu, tambah buyut dan seterusnya itu. Jadi penolakan Rasulullah untuk mengajak bangsa Arab waktu itu untuk kembali kepada ajaran tauhid. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan kamu tidak perlu meminta mereka ini berhala-berhala ini tidak memiliki kemampuan apa-apa, hanya Allah lah yang kalau kita ingin meminta apapun. Itulah surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas itu lahir adalah untuk mengkritik sekaligus merombak pandangan keyakinan orang Arab yang sudah mulai musyrik tadi itu, yang sudah mulai membikin anak, membikin cucu, membikin buyut Tuhan yang bernama Al-Ilah. Jadi Al-Ilah itu sebetulnya adalah nama, semula adalah ajaran tauhid daripada masa Ibrahim yang kemudian diplesetkan menjadi beranak pinak itu. Karena itu kalau ayah Rasulullah SAW bernama Abdullah, itu sebetulnya merujuk kepada Abdulillah, itu Tuhan yang paling tinggi gitu. Mereka mengakui bahwa ini memang ada anak putu, tapi sebetulnya ada yang paling tinggi yaitu Al-Ilah. Tetapi orang Arab tidak boleh semuanya nyembah kepada Al-Ilah. Kenapa? Karena derajatnya berbeda gitu. Derajatnya berbeda itu. Karena itu Rasulullah saudara sekalian yang berbahagia, salah satu yang paling fenomenal kenapa Al-Ilah kemudian salah satu cara orang jahiliyah waktu itu untuk melestarikan ajaran musyrik ini, yaitu Al-Ilah kemudian punya anak cucu ini, ya, maka Al-Ilah ini ditaruh di suatu tempat, ya, di tempat, dan dia tidak boleh dipindah kemanapun. Oleh siapa? Yaitu oleh Banu Jurhum. Banu Jurhum itu adalah orang yang suku dari Yaman yang menguasai Mekah waktu itu, gitu ya. Dan dia sangat berambisi untuk memindah pusat Ka'bah ini ke Yaman. Ya. Karena itu apa yang dilakukan oleh Bani Jurhum? Maka Zam-Zam itu ditimbun, kemudian di atasnya dipasanglah berhala Al-Ilah itu. Orang Arab gak berani mindah berhala ini, lama-lama lupa kalau di bawahnya itu ada air Zam-Zam. Ketika kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib, kakeknya Abdul Muthalib itu nama semula adalah Syaibah. Syaibah itu juga saya belum nemu nama aslinya siapa. Syaibah itu sebetulnya juga julukan. Syaibah itu karena Abdul Muthalib itu rambutnya berwarna perak, ya, keperak-perakan, pirang lah mungkin, ya, berwarna pirang. Yang aneh waktu itu untuk orang Arab rambutnya pirang, maka dia disebut Syaibah. Masa remajanya tinggal di Madinah, di Yasrib. Kenapa? Karena Hashim, kakeknya, buyutnya Muhammad SAW itu nikah dengan dari salah satu keluarga yaitu Banu Aus, ya. Kemudian ketika remaja dibawalah ke Mekah untuk disiapkan menjadi kepala Mekah, wali kota Mekah. Dibawa oleh kakeknya, pamannya yang bernama Al-Muthalib. Jadi adiknya Hashim, kakeknya, buyutnya Rasulullah itu namanya Al-Muthalib. Supaya ketika dimasuk Mekah, supaya tidak dibunuh oleh rivalnya, oleh mereka yang anti dengan
dengan keturunan Hashim, yaitu Umayyah, Bani Umayyah, maka diklaim bahwa ini adalah budak saya dari Habsyi. Maka orang Arab lebih mengenal dia bukan sebagai Syaibah, tetapi Abdul Muthalib, artinya budaknya Muthalib. Padahal itu adalah ponakannya Muthalib waktu itu. Nah, Abdul Muthalib inilah yang merubah peradaban Mekah pada waktu itu. Ketapa Abdul Muthalib apakah itu mimpi atau betul-betul mimpi? Beliau cerita kepada para petinggi Quraisy bahwa mimpi didatangi oleh Al-Ilah bahwa sebetulnya Zam-Zam itu tidak hilang, tapi di bawah dia, ya di bawah berhala Al-Ilah itu, di bawah berhala ilah itu. Kemudian para petinggi Arab rapat, diputuskan Abdul Muthalib boleh menggali, boleh memindah berhala ilah dan menggali di bawahnya berhala itu, dengan catatan kalau nanti dia berhasil ternyata di situ memang ada Zam-Zam, maka dia berhak untuk menjadi wali kota Mekah. Tapi kalau dia gagal, maka dia harus dihukum, yaitu diusir dari Mekah, tidak boleh lagi tinggal di Mekah. Sementara yang ganti wali adalah dari klan Umayyah itu. Lalah kersane ngalah, ketika digali keluarlah Zam-Zam itu. Dan itulah yang membuat orang percaya, seluruh orang penduduk Arab percaya betul dengan kekuasaan dari bahwa Abdul Muthalib itu memang kekasih dari Al-Ilah itu. Jadi Rasulullah itu adalah generasi yang sebetulnya berhak untuk menjadi wali kota, menjadi penguasa Mekah. Jadi pengusiran Rasulullah itu bukan sekedar ngusir karena punya ajaran baru, tapi sebetulnya juga ada niat untuk agar Rasulullah nanti tidak memimpin Mekah Al-Mukarramah itu, karena dialah sebetulnya yang berhak untuk mewarisi sebagai penguasa di Mekah itu. Itulah saudara sekalian intinya. Jadi kalau kita membaca surat Al-Ikhlas itu sebetulnya adalah untuk memperteguh kembali rasa ketauhidan kita. Kita harus percaya kepada Allah SWT dan tidak ada yang lain, tidak ada tawasul. Jadi makanya usahakan kalau kita itu mohonlah kepada Allah, jangan lewat siapa-siapa. Kalau siapa-siapa nanti dimaklari. Jadi di dalam kalau kita memohon langsung kepada Allah itu insya Allah asal kita sungguh-sungguh dengan cara yang benar terkabul itu. Karena Allah janji ud'uni istajib lakum, doalah kepada aku pasti aku akan memenuhi. Wa aida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi kalau ketika ayat ini yang berkaitan dengan ayat wajib puasa itu, Allah SWT menanyakan kepada Muhammad SAW, katakan Muhammad, kalau umatku bertanya, wa idza sa'alaka ibadi, kalau umatmu bertanya di mana sih sebetulnya aku, jawab fa inni qarib, sebetulnya aku ini adalah sangat dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan kalau dia meminta, ya kan? Fayastajibu, maka mereka supaya mohonlah, mintalah kepada aku, la'allahum yarsyudun, insyaallah kamu akan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Jadi sekali lagi Masjid As-Somad ini mohon dihayati makna dibalik dari masjid yang bernama As-Somad. Sudah benar, jangan diberi Abdul Somad. Artinya ini adalah rumah yang maha pemenuh kebutuhan. Kalau butuh apa-apa datang ke Masjid As-Somad. Untuk iktikaf, untuk sholat tahajud, perbanyaklah sholat tahajud kalau ingin meminta sesuatu. Insya Allah kalau kita sholat tahajudnya ikhlas, itu pasti kalau mendapatkan itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari yang lain. Kekuatan kita itu adalah tauhid. Ya. Jadi jangan ragu dengan kekuatan Allah. Kalau kita memang dekat dengan Allah, insya Allah akan memenuhi kita. Demikian, ja'alallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum bi ibadis sholihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala hadil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita akhiri khutbah kita yang kedua ini dengan kita menjaga doa bersama. Di samping kita meminta doa keselamatan umat Islam, baik yang masih hidup maupun yang meninggal, juga keselamatan untuk keluarga kita. Jangan lupa juga untuk keselamatan Indonesia ini, termasuk kepada pemimpin kita, supaya mendapatkan petunjuk, kekuatan dari Allah untuk memimpin Indonesia, untuk menuju Indonesia yang baldatun, thayyibatun, warrabbun ghafur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa tawaffana muslimin. Allahumma barik ala roisina Bapak Joko Widodo bi qudratika wa quwwatika lija'lil biladi Indonesia mutatawwiratan wa adilatan wa mustahiratan tahta himayatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.